Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur, semoga diterima amal soleh kita dan diberi ampunan semua dosa kita. Dan manakala kita nanti dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, siang ini kita akan membahas tentang kewajiban umat Islam, yaitu ada 3. 1. Menjaga murninya akidah dan syariah Islam. Yang kedua, mewariskan Islam kepada anak cucu kita. Kemudian yang ketiga, kewajibannya kita adalah meningkatkan kualitas umat Islam. 1. Menjaga kemurnian akidah dan syariah Islam dalam beribadah setiap saat. Tentu menjaga murninya sebagaimana Islam diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan diamalkan bersama para sahabat. Itu tentu tidak ada kecuali kita harus selalu membaca, belajar, dan belajar. Lewat membaca, mendengar, dan lain sebagainya supaya kita paham tentang agama Islam. 1. Yang kedua, kita wajib mewariskan Islam ini kepada anak cucu kita. Supaya Islam ini terus lanjut eksis di permukaan bumi, khususnya di keluarga kita dan di negeri kita yang tercinta ini. Tentu pasti membutuhkan amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah terus menerus yang sudah paham kemudian menyampaikan kepada yang lain. Terutama kalau kita sudah paham tentang sesuatu, ya, kemudian kita sampaikan kepada istri, kepada anak, kepada cucu kita, itu Islam. Jadi ibarat harta yang kita miliki itu diwariskan seperti hak milik, seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya. Lah Islam begitu pula, harus kita wariskan Islam itu. Bahasanya diwariskan supaya kita paham betul bahwa Islam ini maha penting, karena Islam diturunkan itu ya seperti kepada Rasulullah untuk diamalkan, dipahami kemudian diamalkan. Itulah jalan selamat kita, yaitu memegang agama Islam. Dan kita ingin di samping kita dan istri anak kita selalu mohon kepada Allah supaya Islam khususnya di keluarga kita. Jangan sampai salah satu anggota keluarga kita, kalau kita bapak dan ibu sudah Islam, maka kita berharap dan harus disampaikan ya, supaya seperti anak itu menerima warisan sebagaimana halnya menerima warisan tanah, rumah, dan lain sebagainya. Ini saking pentingnya Islam yang harus kita miliki ini jangan sampai lepas ya pada diri kita, kecuali bersama lepasnya roh dari badan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Islam ini adalah satu-satunya agama yang hak, yang sah diakui oleh Allah Ta'ala.
Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sehingga kita menghadap Allah nanti, kita akan selamat waktu dimintai pertanggungjawaban. Semua orang nanti akan ditanya di alam kubur pertama kali. Setelah kita nanti diuruk rata di kubur, maka datanglah dua malaikat yang akan bertanya, menguji kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu, kemudian siapa nabimu, dan apa agamamu. 3 pertanyaan yang hari ini kita sudah tahu, tetapi di alam kubur tidak mesti kita bisa menjawab. Ya. Kalau kita tidak betul-betul mengamalkan Islam, patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah pentingnya kita selalu harus membaca, mendengar, dan harus berusaha, karena wahyu yang pertama itu kan Iqra. Maka untuk salah satu meningkatkan kualitas kita di dalam keislaman kita itu adalah membaca. Membaca tentu Al-Quran, terjemahan, tafsir, kemudian hadis Nabi. Nanti semakin kita paham dengan perintah Nabi dan perintah Allah, kita akan patuh, tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu kewajiban kita yang kedua, mewariskan Islam. Sehingga di dalam rumah tangga itu pasti ada cerita yang mendidik kepada keluarga kita untuk memahami betul Islam. Lah kalau tidak sempat, maka harus kita mengadakan kajian, menghadiri waktu kita hari Minggu. Sekarang banyak sekali ya pengajian jam 6 itu di daerah masing-masing. Maka kita hendaknya mencari itu supaya kita paham Islam. Karena Allah Ta'ala kalau menghendaki kita menjadi orang baik itu pasti dipahamkan tentang Islam. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah itu dikehendaki menjadi orang baik, maka dipahamkan oleh Allah ini tentang agama. Lah bagaimana cara Allah memahamkan agama pada kita? Tentu kita ada upaya untuk mendengar, mengkaji, melihat, bertanya tentang Islam. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, ketiga adalah kita berkewajiban untuk meningkatkan kualitas Islam. Karena kualitas Islam ini harus diperbaiki, harus ditingkatkan, harus dijaga selalu supaya umat Islam ini betul-betul mengerti tentang Islam. Karena banyak di Indonesia ini umat Islam yang belum mengerti tentang ajaran Islam, khususnya terhadap kitab sucinya. Jadi Islam ini kan punya kitab suci sebagai pedoman. Itu masih sangat-sangat kurang ya. Kalau di persentase kira-kira hanya 10% umat Islam Indonesia yang sekitar 200 juta itu yang paham agamanya, yang paham dengan kitab sucinya, itu 10%, tidak lebih dari itu. Itu dulu saya mendengar dari seorang pendeta, dokter yang praktek di Jakarta di Jalan Proklamasi sekitar tahun 2000. Satu hari ada pertemuan gereja seluruh Indonesia di Jakarta. Namanya Dr. Soekardi berkata, jangan sampai gereja-gereja ini, Kristen ini ragu-ragu untuk mengkristenkan umat Islam. Itu upaya mereka ya. Terserah, itu tidak apa-apa ya, karena di Indonesia ini perlombaan dalam agama, karena semua diakui yang sah menjadi agama yang diikuti oleh bangsa Indonesia. Sangat gigih sekali orang Kristen itu dakwahnya. Kadang-kadang kita kalah. Dr. Soekardi berkata di hadapan 1000 gereja atau pendeta waktu itu, jangan ragu-ragu mengkristenkan umat Islam. Itu coba ya. Bagaimana penjelasannya? Karena umat Islam yang paham kitab sucinya tidak lebih 10%. Nah, ini PR kita ya, karena umat Islam tidak berkualitas, tidak paham betul terhadap kitabnya. Itu yang mengatakan Dr. Soekardi.
Karena dia praktek di Jalan Proklamasi itu, orang yang datang pasien itu pulang pergi diongkosi, diberi ongkos, dicek gratis, diberi obat gratis, diberi makanan gratis. Kemudian lambat laun mereka diajak Kristen, kemudian mau. Itu dakwahnya orang Kristen sangat hebat sekali ya. Pertama itu tidak agama yang dirembuk. Pokoknya orang supaya senang dengan pemberian itu tadi. Itulah ya, ini bukan hal rahasia tapi kelemahan kita. Kenapa tidak seperti itu? Ya. Itu berarti orang Islam yang paham dengan Islamnya, orang Kristen tahu tidak lebih 10%. Itu tahun 2000, lebih-lebih sekarang. Berapa umat Islam yang tidak paham dengan Islamnya? Kemudian cara meningkatkannya bagaimana? Ini yang terakhir. Cara meningkatkan kualitas Islam ini, satu harus kembali ke masjid, berjamaah 5 waktu, rutin, kemudian ada kajian amar ma'ruf nahi mungkar. Pengajian seperti ini nanti kan sedikit demi sedikit kita akan mengerti, kita akan paham dengan Islam. Bagaimana kondisi kita. Ya. Jadi meningkatkan itu dengan cara menghidupkan masjid. Umat Islam setiap 5 waktu diajak menghidupkan jamaah. Kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar, berarti ada kajian. Ya, ada kajian. Itu wajibnya kita meningkatkan kualitas kita. Nanti lambat laun akan kembali umat Islam ini akan berkualitas sehingga disegani oleh orang lain. Jadi contoh orang lain tentang akhlak kita. Karena Islam itu adalah al-Islam husnul khuluq. Islam ini akhlak yang mulia. Maka harus mengerti betul tata caranya bagaimana, dawuh Nabi bagaimana, dawuhnya Allah bagaimana, sehingga kita menjadi contoh dalam masyarakat mulai dari akhlak. Kalau akhlak kita baik, nanti orang lain akan tertarik cinta terhadap Islam. Yang sebenarnya itu bagaimana? Itu Islam. Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu yang manfaat sehingga kita menjadi umat Islam yang berkualitas dan berakhlak. Mudah-mudahan yang singkat ini kita bisa memahaminya dan menjadi ilmu yang manfaat yang bisa diamalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.